Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rofiatul Adawiyah. Apa kabar adik-adik di rumah? Ya, semoga senantiasa baik dan bagaimanapun kondisinya, semoga tidak mengurangi semangat adik-adik untuk belajar. Baik, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang teks eksplanasi, di mana teks ini merupakan materi pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8 di sekolah menengah pertama. Baik, apakah adik-adik mengetahui atau pernah mendengar apa itu teks eksplanasi? Atau adik-adik pernah mencermati suatu fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi di lingkungan adik-adik? Fenomena alam, contohnya seperti gambar di samping saya. Ya, kebakaran hutan. Sedangkan untuk fenomena sosial bisa dilihat di samping saya, kenakalan remaja. Kira-kira mengapa dan bagaimana kebakaran hutan itu bisa terjadi? Dari dua pertanyaan tersebut dapat adik-adik tarik kesimpulan mengenai apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu proses terjadinya peristiwa alam, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Untuk fenomena sosial yang sedang terjadi di Indonesia saat ini, misalkan penyebaran COVID-19. Sehingga teks eksplanasi merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Misalkan, mengapa dan bagaimana COVID-19 dapat atau bisa menyebar di Indonesia. Untuk pertanyaan mengapa, uraiannya akan bersifat kausalitas atau sebab akibat. Sedangkan untuk pertanyaan bagaimana, uraiannya akan bersifat kronologis. Kira-kira mengapa sih adik-adik perlu mempelajari teks eksplanasi? Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari teks eksplanasi terlebih dahulu. Tujuan teks eksplanasi yakni menjelaskan proses terjadinya fenomena alam maupun fenomena sosial. Sehingga dari tujuan tersebut, adik-adik akan mendapatkan manfaat dari mempelajari teks eksplanasi. Yang pertama yakni menambah wawasan adik-adik mengenai proses terjadinya fenomena alam maupun fenomena sosial. Yang kedua, menambah wawasan adik-adik mengenai hal-hal yang bersifat ilmiah. Yang ketiga, yakni menambah ilmu bagi generasi muda secara intelektual. Kemudian apa sih yang membedakan teks eksplanasi dengan teks yang lain? Tentunya setiap teks memiliki struktur dan kaidahnya masing-masing. Setelah ini, saya akan menjelaskan struktur dan kaidah teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yakni identifikasi fenomena, yang mana pada bagian ini berisi identifikasi terhadap fenomena atau peristiwa yang akan dijelaskan. Fenomena tersebut bisa berupa fenomena alam, sosial, budaya, dan yang lainnya. Fenomena alam bisa berupa tanah longsor. Yang kedua, rangkaian kejadian atau deretan penjelas, yang mana pada bagian ini berisi perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Pada bagian ini dapat disusun dengan pola kausalitas ataupun kronologis. Misalkan berisi penjelasan mengapa dan bagaimana tanah longsor itu bisa terjadi. Yang ketiga, yakni ulasan atau interpretasi, yang mana pada bagian ini berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Silahkan adik-adik perhatikan contoh teks eksplanasi berikut. Teks tersebut dapat kita identifikasi berdasarkan struktur teks eksplanasi. Pertama, yakni identifikasi fenomena, yang terletak pada paragraf pertama dan paragraf kedua. Hasil identifikasi menunjukkan adanya fenomena sosial berupa pengangguran. Kemudian yang kedua,
yakni rangkaian kejadian atau deretan penjelas yang terletak pada paragraf 3, 4, dan 5. Isi daripada paragraf tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa, sehingga dapat diketahui bahwa uraian tersebut bersifat kausalitas. Kemudian yang ketiga, yakni ulasan atau interpretasi yang terletak pada paragraf terakhir, yakni paragraf ke-6, yang menunjukkan adanya komentar mengenai cara mengatasi pengangguran. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi terdiri atas 4 poin. Yang pertama yakni menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas dapat kita temukan dengan adanya kata sebab, karena, sehingga, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Kemudian yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis yang dapat kita temukan dengan adanya kata kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Poin yang ketiga yakni menggunakan kata benda jenis fenomena. Misalkan pada fenomena sosial dapat kita temukan kata berupa masyarakat. Sedangkan untuk poin yang keempat yakni menggunakan kata teknis atau peristilahan, itu menyesuaikan dengan topik yang dibahas, seperti itu. Baik, silahkan adik-adik perhatikan contoh teks eksplanasi berikut. Contoh teks eksplanasi berikut dapat kita identifikasi berdasarkan kaidah kebahasaan. Yang pertama yakni konjungsi kausalitas. Pada teks tersebut, konjungsi kausalitas dapat ditemukan atau dibuktikan dengan adanya kata sebab, sehingga, karena, dan oleh karena itu. Kemudian untuk konjungsi kronologis, pada teks tersebut tidak terdapat konjungsi kronologis. Kemudian kata benda jenis fenomena. Kata benda jenis fenomena dapat kita temukan pada teks tersebut, yakni dengan adanya kata ketenaga kerjaan, masyarakat, kesenjangan, dan perekonomian. Kemudian untuk yang terakhir, kata teknis atau peristilahan dapat kita temukan kata produktif, badan pusat statistik, dan kekacauan sosial. Yaitu tadi penjelasan mengenai teks eksplanasi. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan adik-adik. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.